언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Gojin Gamri Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab 32 ya yorobun, melanjutkan bab kemarin. Kemarin kita sudah sampai di bab 31. Oke ya, jadi di bab 32 ini kita akan belajar ada kata so, aso atau oso ini, lalu ini selanjutnya kata sambung en seperti ini ya. Ini fungsinya buat apa? Kalau yang en yang di bab ini itu fungsinya adalah menghubungkan kata sifat dengan kata benda. Misalnya orang yang cantik ya, buku yang mahal, mobil yang keren ya, seperti itu ya. Menggabungkan kata sifat dengan kata benda, maka ditambah kata en. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di belakang ya. Coba ini kita langsung aja ke judulnya terlebih dahulu. Coba kita bahas Buknalenen. Jadi kalau nen ini adalah partikel subjek ya. Jadi subjeknya itu adalah pada hari terpanas di musim panas ya. Jadi buknal itu artinya adalah hari terpanas di musim panas. Makan samgetang. Samgetangel mokaya. Seperti itu ya. Kita bahas dari Dewa Il percakapan 1. Coba kita artikan pelan-pelan ya Yorbur. Ini ada percakapan antara Rihan dan Jiun. 오늘 점심 메뉴는 삼계탕네요. Jadi menu makan siang hari ini itu adalah samgetang ya, gitu ya. Terus Rian si 오늘은 복날이에요. Jadi Rian, hari ini kan hari Buknal. Jadi Buknal tadi tahu ya, Buknal. Hari ini kan hari terpanas di musim panas itu ya. Hangguk saram들은 orang-orang Korea Buknale pada Buknal atau hari terpanas itu samgetang을 먹어요. Jadi makan namanya samgetang gitu ya. 정말요? Oh, benarkah atau sungguhkah gitu ya. 날씨가 더운데 cuacanya panas, akan tetapi 뜨거운 삼계탕을 먹어요. Kenapa kok makan samgetang yang panas? 여름에 뜨거운 음식을 먹으면, jadi jika kita makan makanan yang panas pada musim panas itu ya, 몸이 따뜻해져서. Jadi mom itu artinya tubuh ya, tubuh kita itu sebab tatet heyo itu artinya hangat ya. Kalau tatet hejida itu menjadi, tubuh kita itu sebab akan menjadi hangat gitu ya. 더위를 이길 수 있어요. 수it itu artinya bisa ya. Itu akan bisa menghalau atau mengalahkan rasa panas gitu ya, mengalahkan hawa panas itu. 그래요, begitukah? 요즘 저도 너무 더워서 akhir-akhir ini saya juga sebab sangat kepanasan gitu ya, sangat kepanasan. 힘이 없었는데, jadi tenagaku itu tidak ada, aku itu tidak punya tenaga. Jadi nanti jadi jaltritneo, oh itu bagus sekali gitu ya. Jadi coba kita dengarkan percakapannya. Ini ada di track
100 ya 여러분. Mari kita dengarkan. 32과 복날에는 삼계탕을 먹어요. 대화 1. 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. 리안 씨, 오늘은 복날이에요. 한국 사람들은 복날에 삼계탕을 먹어요. 정말요? 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식을 먹어요? 여름에 뜨거운 음식을 먹으면 몸이 따뜻해져서 더위를 이길 수 있어요. 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘이 없었는데 잘 됐네요. Sekarang kita akan bahas yang ini ya, 여러분, yang soalnya ini. Coba kita bahas. 두 사람은 점심에 뭘 먹어요? Dua orang itu makan apa pada ini ya, makan siang itu makan apa gitu ya. Jawabannya adalah samgyetang, karena hari ini adalah 복날. 복날 itu adalah hari terpanas di musim panas. 오늘은 무슨 날이에요? Hari ini itu hari apa gitu ya. Jawabannya adalah 복날이에요. Itu adalah hari terpanas di musim panas. Sekarang kita bahas yang ini ya. Owi kosakata 1. Ini ada 계절 음식, makanan musiman. Kata 계절 itu musim ya. Kalau 계절 음식, makanan musiman. Ya, ini ada kata 뜨겁다. Jadi kalau 뜨겁다 itu artinya adalah panas ya, 여러분 ya. Panas cuman untuk panas benda. Ya, panas untuk panas benda. Kalau panas cuaca, kita memakainya adalah 덥다. Itu ya, 덥다 panas cuaca. Kalau 뜨겁다 panas benda. Contohnya panas benda kayak besi panas ya, seperti itu. Misalnya kita pegang sesuatu yang panas ya, itu pakai 뜨겁다. Terus ini 차다 atau 차갑다, ini dingin untuk benda ya. Misalnya es batu, terus misalnya dingin salju lah, itu 차갑다. Tapi kalau dingin untuk cuaca memakainya adalah 춥다 gitu ya. Ya, ini nama-nama makanan bisa kalian pelajari sendiri ya. Ini ada makanan musim panas, biasanya itu makanan musim panas itu ada samgyetang, ada naengmyeon. Naengmyeon itu adalah mie dingin, mie tapi pakai es batu gitu ya. Yang kedua itu ada 겨울 음식, itu adalah makanan di musim dingin, itu ada ini 군고구마, itu adalah ubi jalar seperti ini, ubi jalar rebus. Terus ada patjuk, ini adalah makanan di musim dingin. Terus ada ini ada 콩국수, mie kacang delai dingin. Ini ada patbingsu. Terus ada juga ini cinpang, terus ada hotdog. Ini bisa kalian belajar sendiri ya ini ya. Jadi yang sebelah sini adalah makanan di musim panas, ini adalah makanan di musim dingin gitu ya. Dan ini lewatin aja ini. Sekarang kita bahas yang ini ya, punya 문법 tata bahasa 1 ini ya, coba. Jadi ini ada kata sambung en seperti ini ya. Ini fungsinya itu adalah untuk menggabungkan di bab ini menggabungkan kata sifat ya, kata sifat dengan kata bendanya. Misalnya 예쁘다 itu artinya adalah cantik. Kalau 예쁜 사람 itu artinya adalah orang yang cantik gitu ya. Ada lagi misalnya ada 좋다 itu adalah bagus. Kalau 좋은 책 berarti buku yang bagus gitu ya. Contoh lain misalnya ada kata-kata 비싸다. 비싸다 itu artinya adalah mahal. Kalau ada kata 비싼 자동차 itu artinya adalah mobil yang mahal. Jadi menggabungkan kata sifat dan kata benda gitu ya. Coba kita artikan. Kita bahas yang ini ya. 따뜻하다 itu artinya adalah hangat. Kalau 따뜻하다 itu 따뜻한 berarti yang hangat. Kalau 따뜻한 kopi berarti kopi yang hangat gitu ya.
따뜻한 kopi를 마시고 싶어요. Aku ingin minum kopi yang hangat, gitu ya. 도시에는 높은 건물이 많아요. Jadi kalau ada nokta itu artinya adalah tinggi, kalau konmul itu artinya adalah gedung. Kalau digabungkan gedung yang tinggi berarti 높은 건물, gitu ya. Jadi kalau ada kata en di tengah ini kita artikan yang, gitu aja ya. Jadi gini, partikel subjeknya kan di sini ya. Berarti kita bahasnya ke kiri dulu. Di kota itu banyak gedung yang tinggi, gitu ya. Terus 주말에 친구하고 재미있는 영화를 보았어요. Ya. Aku telah melihat, kata Buddha melihat, kalau 보았어요 berarti telah melihat film yang menarik dengan temanku pada akhir pekan, gitu ya. Coba kita bahas yang ini ya Yarbun ya. 빈간에 맞는 표현을 보기 위해서 골라 은 사용해서. Jadi gunakanlah kata en, pilih ya di contoh ekspresi yang benar pada 빈간 kolom so, lalu 완성하세요, sempurnakanlah dewa percakapannya, gitu ya. Coba kita bahas yang nomor 1. 어느 식당에 갈까요? 갈까요 itu akan ya, atau mau, kita mau pergi ke kantin yang mana, gitu, ke kantin yang mana. 저기 사람이 많은 식당에 들어가요. Jadi 많은, kata 많은 saya kecilkan biar lebih jelas ya. 많은 ini artinya adalah yang banyak, gitu ya. Jadi kita akan pergi masuk ke kantin yang banyak orangnya itu, gitu ya. Sekarang nomor 2. 무슨 음식을, saya besarkan. 무슨 음식을 먹을까요? 을까요? Kita mau makan makanan apa ya, kita mau makan makanan apa. 오늘은 hari ini cunika, jadi hari ini nikah dikarenakan 춥다 dingin ya, hari ini dikarenakan dingin, gitu ya. titik-titik 음식을 먹고 싶어요. Aku ingin makan makanan yang hangat, gitu ya. Sekarang nomor 3. 어디 아파요? Jadi manakah yang sakit? 어디 아파요? Mana yang sakit? 아까 ya, 아까 titik-titik 음식을 먹어서 배탈이 났어요. Jadi tadi, kata aka itu tadi, sebab aku itu makan makanan yang, ya ini, kata cata itu artinya adalah dingin ya, makanan yang dingin, gitu ya. Makanan yang dingin. Betalinasaya, aku telah menjadi betal, itu sakit perut ya. Minum makanan yang dingin. Sekarang ini siwonhata mul masita. Jadi kalau digabungkan adalah siwonhan mul masyayo. Jadi minum air yang segar, gitu ya. Terus masita bulgogi mokta, kalau digabungkan berarti mokoyo. Jadi masit dan bulgogi rel mokoyo. Jadi makan bulgogi yang masita enak, gitu ya. Terus jinjol hata saram mannata. Kalau ini mannata bertemu, saram itu orang, jinjol hata itu baik hati atau ramah ya. Jadi kalau digabungkan itu menjadi jinjolhan saramel mannayo, bertemu orang yang baik hati atau yang ramah, gitu ya. Sekarang kita bahas yang track 101 ini, walaupun ada percakapan antara Gonu dan Tuan.
Oke, kita bahas. Kalau ada kata jungeso, ntar dulu ya. Kata jungeso itu artinya di tengah-tengah. Di tengah atau di tengah-tengah atau di antara gitu ya, di antara. Coba kita bahas dari sini. Tuan si samgyeopsal을 좋아해요. Tuan, apakah kamu suka samgyeopsal gitu ya? 네, 저는 한국 음식 중에서 saya itu di antara atau di tengah-tengah makanan Korea itu ya, di antara makanan Korea samgyeopsal을 제일 좋아해요. Aku tuh paling suka itu samgyeopsal gitu ya. 그런데 akan tetapi 처음에는 식탁 위에 고기를 구워서, jadi akan tetapi pada pertama kalinya sebab memanggang ya, kata kupta itu memanggang daging di atas meja makan gitu ya. Pada pertama kali 먹는 것이 좀 신기해요. Jadi aku sangat heran sekali ya, sedikit heran karena makannya itu dengan memanggang dagingnya itu di atas meja makan gitu ya. 그래요? begitukah? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많나요? Jadi di Korea itu banyak sekali ya makanan yang dimakan seperti ini gitu. Terus 우리나라에서는 di negara kami 식탁 위에 직접 요리를 하지 않아요. Jadi di negara kami itu tidak memasak ya secara langsung di atas meja makan. 그래서 sehingga 한국에서 처음 고기를 먹을 때 saat makan daging pertama kali di Korea gitu ya, 식탁 위에 불이 있어서 sebab ada api di atas meja makan, lalu aku itu sangat ketakutan gitu ya. Oke, 여러분 coba kita dengarkan track 101. 대화 2. 투안 씨, 삼겹살을 좋아해요? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. Oh iya, kata 직접 itu artinya adalah secara langsung ya. Kata 직접 itu artinya secara langsung. Coba kita langsung bahas ke pertanyaannya terlebih dahulu ya. 두 사람은 지금 어디에 있어요? Dua orang sekarang ini ada di mana dua orang ini? Jadi jawabannya adalah di 식당, di kantin gitu ya. Sekarang nomor 2. tuani 한국에서 제일 좋아하는 음식은 뭐예요? Jadi saudara tuan itu makanan yang kata 제일 itu yang paling disukai di Korea itu apa? Itu ya. Jadi yang betul adalah samgyeopsal jawabannya. Sekarang ini 재료 및 조리법 ya, coba kita bahas. Jadi kalau ada 재료 itu artinya adalah bahan makanan, meat ini artinya adalah dan, 조리법 itu artinya adalah cara, 법 itu cara ya, cara, 조리 memasak, cara memasak dan bahan makanan. Ini bisa kalian hafal sendiri ya. Ini ada 고기 itu daging, kalau 생선 itu artinya adalah ikan, 채소 sayuran, 소고기 itu adalah daging sapi, 돼지고기 itu adalah daging babi, 닭고기 itu daging ayam, 파 itu daun bawang, 양파 itu daun bombay, kalau 마늘 itu bawang putih, 감자 itu artinya adalah kentang.
gelida itu artinya merebus ya, merebus mie. Air sup itu pakai kata gelida. Ya, ini mendidihkan ya ini ya. Ini mendidihkan, kalau ini merebus ya. Merebus telur atau ubi. Jadi kalau samta itu merebus, kalau gelida itu mendidihkan. Kupta itu memanggang, kalau bukta itu menumis, kalau tuikida itu artinya adalah menggoreng. Oh ya, tangken itu artinya adalah wortel ya. Kalau ini yang gogi daging kambing gitu ya. Bisa kalian hafal sendiri. Oke, munjangel iko, jadi baca kalimatnya, ko kemudian sambungkanlah kirim gambar yang benar. Ya, ini disuruh menyambungkan gitu aja ya. Kalau ini kamjarel tuiki seo, jadi ini artinya adalah tuikida. Jadi kalau ada tuikida itu artinya adalah menggoreng ya. Kata tuikida itu menggoreng. Jadi kalau ada kata ini kamjarel tuiki seo berarti gorenglah kamja kentang. Sengsonel kuseo itu artinya adalah pangganglah sengson ikan. Dari kata kupta, kupta ini artinya memanggang. Kalau dijadikan seo berarti bukan kube seo tapi kuseo. Ini memanggang ya. Pangganglah ikan gitu ya. Tanggenel buke seo, tumis ya. Kata bukta itu menumis, buke seo tumislah wortel gitu ya. Terus ini 돼지고 기를 삶으세요. 삶으세요 itu artinya adalah rebus ya, merebus. Ini rebuslah daging babinya gitu ya. Sekarang kita bahas yang kedua, ini munbob ya, kata sambung yang kedua atau tata bahasa yang kedua. Ini ada aso atau oso. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata aso atau aso. Yang pertama ini bisa diartikan sebab, yang kedua bisa diartikan lalu atau menggabungkan kata kerja satu ke kata kerja dua. Intinya kalau ada so di belakang ini bisa kalian artikan so sebab atau so lalu gitu ya, walaupun ya biar lebih simpel belajarnya, nggak usah terlalu bertele-tele kayak gini ya. Oke, 오늘 저녁은, jadi pada malam hari ini itu pakai nakaso. Jadi pakai nakaso pergi ke luar, so lalu mokal kayo bagaimana kalau kita makan gitu ya. Jadi so yang ini diartikan lalu itu ya. Aneyo kenyang jibeso mokoyo. Tidak, aku itu makan di rumah saja gitu ya. Terus lanjutnya, 가족들에게 선물을 보냈어요. Apakah telah mengirim hadiah kepada ini apa? Kajuk tuh keluarga ya, kepada keluarga-keluarga gitu ya. 네, 옷을 사서. Ya, saya itu aku membeli baju so, lalu aku telah mengirimkannya gitu ya. Ya, ini kita bahas. 백화점에 가서 친구를 만나요. Jadi pergi ke mall so lalu bertemu teman gitu ya. Kalau yang ini bisa diartikan 백화점에 가요, pergi ke mall. Terus ke 백화점에서 친구를 만나요, lalu bertemu teman di mall tersebut gitu ya. Intinya gini aja, kalau ada so ini ya yorpun ya, ini artinya itu bisa diartikan lalu, bisa juga diartikan sebab gitu aja ya. 백화점에 가고 친구를 만나요. Kalau yang ini bedanya, kalau ini kan pergi ke mall lalu bertemu teman. Kalau ini 백화점에 가고 친구를 만나요, pergi ke mall dan, kata ini dan ya, dan bertemu teman gitu ya. Kalau yang ini 친구를 만나서 공부해요. Ya, 친구를 만나서 공부해요, bertemu teman so lalu belajar
gitu ya. Terus yang ini 친구를 만나고 bertemu teman dan belajar ya. Hampir sama, cuman ya agak berbeda dikit ya. Kalau ini bertemu teman lalu belajar, kalau ini bertemu teman dan belajar kan gitu ya. Karena bisa membedakan sendiri ya. Oke, ini 그림을 보고 lihatlah gambarku. Aso, oso를 사용해서 gunakanlah kata aso atau oso. Lalu 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah 대화 percakapannya gitu ya. Nomor 1, yang panen 어떻게 해요? Yang pa ini daun bawang ini ya. Ini sorry bawang bombay ya. Jadi yang pa dan buah 어떻게 해요 akan dilakukan bagaimana gitu ya. Oke, sekarang ya nomor 1 ya Yorobun ya. Yang panen 어떻게 해요. Jadi bawang bombaynya itu akan dilakukan bagaimana, itu mau diapakan gitu ya. Titik-titik 넣으세요. Jadi masukkanlah. Jadi 볶아서. Jadi 볶아서. 볶 itu artinya tumislah. Jadi tumislah. So lalu masukkanlah gitu ya. Sekarang nomor 2. 이 음식은 makanan ini 어떻게 먹어요? Makannya itu bagaimana makanan ini gitu ya. 끓여서 먹으면 돼요. 끓이다 itu artinya adalah rebus atau mendidihkan. So lalu boleh jika dimakan gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini. 어제 저녁에 무슨 음식을 먹었어요? Jadi pada malam kemarin itu telah makan makanan apa? 보기처럼 이야기해보세요. Cobalah bercerita seperti corom itu seperti 보기 contohnya. Coba nomor 1 contohnya kita bahas ya. 모니카 씨 어제 저녁에 뭐 먹었어요? 모니카 kemarin malam ya, kemarin malam itu telah makan apa? 집에서 고기를 구워서. Jadi aku memanggang daging di rumah. So lalu aku makan gitu ya. 맛있었어요. Apakah enak gitu ya. 네, 정말 맛있었어요. Sungguh enak gitu ya. Jadi kalau masita itu enak, kalau masisot itu masisot seperti ini ya, berarti itu enak tapi dalam bentuk lampau, sudah terjadi gitu ya. Sekarang kita bahas jadi kata 재료 itu bahan ya, 재료 itu bahan. Kalau 조리법 cara memasak. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang 문화, yang budaya ini ya, 여러분 ya. Coba kita bahas dari judulnya terlebih dahulu. 특별한 날 먹는 음식. Jadi 음식 itu makanan, 먹는 yang dimakan, hari yang spesial. Maksudnya itu makanan yang dimakan pada hari yang spesial. Itu apa aja? Yang pertama ini ada namanya samgyetang. Jadi samgyetang itu bentuknya seperti ini ya Yorobun ya. Kayak ayam seperti ini, terus ada ginsengnya. Jadi biasanya itu terkenal dengan nama sup ayam ginseng ya, seperti ini. Coba kita bahas pelan-pelan. Oke. 여름철 중 가장 더운 때를 복날이라고 하는데, jadi saat yang paling panas 중 di tengah-tengah musim panas itu dinamakan 복날. Jadi 복날 itu adalah hari terpanas saat musim panas gitu ya. 근데
Lalu 한국 사람들은 orang-orang Korea itu ya, 이때 saat ini 삼계탕을 먹습니다. Makan namanya samgyetang. 여름에는 pada musim panas 땀을 많이 흘려서 itu banyak mengalir ya, mengalir banyak. Tam itu keringat, so lalu 기운이 없는데, jadi itu menjadikan tidak ada tenaga karena mengalir banyak keringat gitu ya. jadi 인삼, 밤, 마늘 같은 좋은 재료가 많이 들어간 삼계탕을 먹으면, jika kita makan samgyetang yang di dalamnya itu masuk ya, dimasukkan banyak bahan yang baik, yang semacam atau yang seperti bawang putih, bam itu biji bam itu, lalu ginseng, ini nagi temun imnida, itu disebabkan bisa nada terjadi tenaga, bisa memunculkan energi, gitulah ya intinya. 여러분도 kalian semua juga 힘이 없는 여름날, itu saat hari musim panas yang tidak ada tenaga, saat hari musim panas yang tidak mempunyai tenaga itu ya, saat kalian tidak punya tenaga saat musim panas, samgyetang을 드셔보세요. Cobalah untuk makan samgyetang gitu ya. Selanjutnya yang kedua, makanan yang kedua itu adalah miyeokguk ya. Miyeokguk seperti ini, namanya adalah sup rumput laut dalam bahasa Indonesia ya. Coba apa itu miyeokguk? Coba kita bahas. 한국 사람들은 orang-orang Korea 생일에 무슨 음식을 먹을까요? Pada hari ulang tahun, kayo akan makan makanan apa itu ya. 케이크도 먹고, makan juga cake ya. Kemudian 맛있는 음식도 많이 먹습니다. Makan banyak juga makanan yang enak gitu ya. 그런데 akan tetapi 생일날 꼭 빠지지 않는 음식이 있습니다. Tapi ada juga ya makanan yang kok itu wajib ya, yang wajib tidak ditinggalkan itu ya pada hari ulang tahun itu ada ya. 그것은 itu dinamakan miyeokguk baru. Miyeokguk baru itu artinya adalah miyeokguk yang dibuat secara langsung gitu ya. Jadi miyeokguk yang hangat dan dibuat secara langsung itu namanya baru miyeokguk. Jadi miyeokguk itu seperti ini ya, bentuknya tuh kayak gini. Ini adalah sup rumput laut gitu ya. Lalu miyeokguk itu 산모가 아기를 낳은 후 먹는 음식입니다. Jadi miyeokguk itu adalah makanan yang dimakan setelah sanmo, para ibu ini melahirkan bayi gitu ya. 그래서 sehingga 생일에 pada hari ulang tahun 미역국을 먹는 것은 낳아주신 어머니의 은혜를 기억하고 감사한다는 의미가 있습니다. Jadi sehingga pada hari ulang tahun itu ya, makan hal makan miyeokguk pada hari ulang tahun itu adalah mempunyai arti atau ada arti itu rasa terima kasih kita dengan kita itu mengingat hutang budi kita, hutang budi ibu yang telah melahirkan, itu melahirkan ya, yang telah melahirkan kita, gitulah ya. Terus 함께 먹는 음식, makanan yang dimakan bersama-sama. Coba kita bahas. Bentar saya. Oke, 함께 먹는 음식, makanan yang dimakan bersama-sama.
한국에서는 di Korea itu ya 밥과 국을 제외하고는 jadi di Korea itu dengan mengecualikan itu sup dan nasi itu ya 반찬이나 찌개와 같은 음식은 식탁 위에 놓고 밥을 먹는 사람들과 같이 먹습니다. Jadi di Korea itu makan bersama-sama dengan orang-orang yang makan nasi itu ya dan dengan meletakkan di atas meja makan makanan-makanan yang seperti jjigae atau lauknya kecuali itu sup dan nasinya. Jadi kalau sup dan nasi itu tidak diletakkan. Jadi yang diletakkan itu yang ini ya, jjigae sama lauknya itu diletakkan di meja makan. Terus 식탁 위에 di atas meja makan itu ya. 고기를 구워 먹거나 찌개를 끓여 먹을 때는 ya. Jadi pada saat makan dengan merebus jjigae ataupun makan dengan memanggang daging itu ya di atas meja makan itu 각자의 접시에 덜어서 lalu mereka itu mengambil ke piring ya sedikit-sedikit atau di setiap-tiapnya itu lalu boleh jika kalian itu memakannya gitu ya. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang EBS topik 듣기 ya, 여러분. Sekarang kita bahas dari yang ini awal dulu. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian pilihlah jawaban yang benar ya. Nomor 1. 이것은 무엇입니까? 이것은 itu ini adalah apa? Ini apa gitu ya. Coba 여러분 kita dengarkan nomor 1 jawabannya nomor berapa? 32과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1. 양파입니다. 2. 당근입니다. 3, 감자입니다. 4, 생선입니다. Oke, jadi 정답은 2번입니다. Ya, 당근 itu artinya adalah wortel ya, 여러분 ya. Sekarang nomor 2 kita dengarkan, kita artikan dulu. 지금 무엇을 합니까? Jadi sekarang melakukan apa? Maksudnya sekarang sedang melakukan apa gitu ya. Coba kita dengarkan. 2번 지금 무엇을 합니까? 1, 생선을 굽습니다. 2, 생선을 튀깁니다. 3, 생선을 삶습니다. 4, 생선을 볶습니다. Oke, jawabannya yang betul adalah nomor 1 ya, 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 sampai 5 ya. Nih, coba kita artikan terlebih dahulu ya. 이야기를 듣고 dengarkan 이야기 ceritanya kemudian 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah 대답 jawaban yang benar pada 질문 pertanyaannya. Coba kita artikan yang nomor 1 terlebih dahulu. yang nomor 3 terlebih dahulu. 이 사람은 왜 한국 음식을 좋아합니까? 이 사람, orang ini, kenapa menyukai makanan Korea? Jadi orang ini menyukai makanan Korea itu kenapa? Nomor 1, 한국 음식은 시고 답니다. Jadi makanan Korea itu asam dan manis gitu ya. Nomor 2, 한국 음식은 makanan Korea itu 맵지 않습니다. Itu tidaklah pedas ya.
makanan Korea tidak pedas. Nomor 3, 한국 음식은 맵지만 맛있습니다. Jadi makanan Korea itu tidak pedas, makanan Korea itu pedas ya, jiman ya. Pedas, jiman akan tetapi 맛있습니다 itu enak. Nomor 4, 한국 음식은 makanan Korea itu 싱겁지만 맛있습니다. Hambar tetapi enak gitu ya. Coba kita dengarkan jawabannya nomor berapa. 3에서 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 수피카 씨는 한국 음식을 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 한국 음식은 맵지만 맛있어요. Oke, 정답은 3번입니다. Jadi jawabannya adalah makanan Korea itu pedas, akan tetapi enak ya, 여러분 ya. Sekarang nomor 4, 무슨 음식에 대한 설명입니까? Jadi ini adalah 설명, itu penjelasan tentang makanan apa. 4번. 김치찌개는 어떻게 만들어요? 먼저 김치를 볶으세요. 그리고 물을 넣고 끓이면 돼요. Apa? Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 3 ya, berarti kimchi jjigae gitu ya. Sekarang nomor 5 ya 여러분, kita artikan terlebih dahulu. 이 사람이 여름에 먹는 음식이 아닌 것은 무엇입니까? Jadi apakah hal yang bukan merupakan makanan yang dimakan pada musim panas orang ini? Jadi yang bukan makanan yang dimakan pada musim panas orang ini itu apa? Oke, coba kita dengarkan ya. 5번. 수진 씨는 요즘처럼 더운 여름에 보통 뭘 먹어요? 저는 시원한 냉면이나 콩국수를 자주 먹어요. 그리고 힘이 없을 때는 삼계탕도 먹어요. Oke, jawabannya adalah samgyeopsal ya 여러분 ya. Jawabannya 3번입니다. Sekarang kita artikan yang ini ya, wakjang yonsep, meskipun ini nggak ada file suaranya, kita artikan aja. 대화를 듣고, jadi dengarkanlah percakapan, kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya, gitu ya. 남자가 주문한 것은 무엇입니까? Jadi hal yang telah dipesan laki-laki ini itu apa? Jadi yang dipesan laki-laki ini itu apa? Coba nomor 1. Bibimbap 1인분하고 bulgogi 1인분. Itu 1 porsi bulgogi dan 1 porsi bibimbap. Nomor 2. Bibimbap 1인분하고 bulgogi 2인분, gitu ya. Jadi 2 porsi bulgogi dan 1 porsi bibimbap. Nomor 3, bulgogi 2인분하고 공깃밥 1 그릇. Jadi ini adalah 1 mangkuk nasi ya, 1 mangkuk nasi dan 2 porsi bulgogi. Nomor 4, bulgogi 2인분하고 공깃밥 2 그릇. Jadi 2 mangkuk nasi dan 2 porsi bulgogi. Ya. Coba kita artikan yang ini ya, ini yang percakapannya. Kita artikan aja. 어서 오세요, selamat datang. 뭘 드릴까요? Jadi kayo itu mau, 드리다 saya beri, 뭘 apa, mau saya beri apa atau mau pesan apa gitu ya. 여기 bulgogi 1인분하고 bibimbap 하나 주세요. Jadi di sini saya minta 1 bibimbap dan 1 porsi bulgogi. 그리고 kemudian 공깃밥도 하나 주시고요.
Kemudian saya minta satu juga 공깃밥, itu adalah mangkuk nasi. Ya, satu mangkuk nasi gitu ya. 손님, 불고기는 2인분 이상만 돼요. Jadi Pak atau Bu itu ya, kalau bulgogi itu bisa hanya di atas 2 porsi pesannya. Jadi pesannya itu harus di atas 2 porsi kalau bulgogi itu gitu ya. Krom, kalau begitu bulgogiman 2인분 주세요. Kalau begitu saya mohon 2 porsi ya, hanya 2 porsi bulgogi. 공깃밥 두 그릇 한 거요 ya. Terus 공깃밥 2 그릇 ya. Maksudnya tuh, dan juga saya pesan 2 mangkuk ini, 2 mangkuk nasi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya betul ada nomor 4 ya Yorpun ya. Jadi orang ini itu pesan 2 mangkuk nasi dan juga 2 porsi bulgogi gitu ya. Sekarang kita bahas yang EBS topik ilki ya Yorpun. Ilki. Coba kita bahas. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian matan 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat yang benar. Itu ya. Nomor 1, kalau ada gambar seperti ini, nomor 1 artinya 식탁이 큽니다. 식탁 itu meja makannya, 큽니다 itu besar. Nomor 2, kop itu artinya adalah gelas ya. Kop itu gelas, kopi 필요합니다. Jadi perlu gelas ya. Nomor 3, 그릇이 많습니다. 그릇 itu mangkuk ya. Mangkuknya itu banyak. Nomor 4, 음식이 뜨겁습니다. Jadi makanannya itu panas. Jadi 정답은 4번입니다. Makanannya panas ya. Sekarang nomor 2, kita artikan yang nomor 1, 당근을 볶고 있습니다. 꼬it itu artinya adalah sedang menumis wortel. Nomor 2, 계란을 삶고 있습니다. Sedang merebus ya, 삶고 있습니다. Sedang merebus telur. Nomor 3, 튀기고 있습니다. Sedang menggoreng ya, sedang menggoreng kentang. Nomor 4, 라면을 끓이고 있습니다. Sedang merebus mie instan. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya Yorpun. Sedang menumis wortel. Sekarang yang nomor 3, 다음 질문에 답하십시오. Jawablah pertanyaan berikut ini. Coba kita artikan pelan-pelan. 한국 사람들은 orang-orang Korea 식사를 할 때 saat makan 밥과 함께 국이나 찌개 그리고 여러 가지 반찬을 같이 먹어요. Jadi orang Korea itu makan bersamaan dengan bancan ya. Yoro kaji bancan itu adalah berbagai macam lauk ya. Kemudian itu jjigae, terus kuk ini ya, jjigae atau kuk ini bersama-sama dengan nasi gitu ya. Bersama-sama makan dengan nasi gitu. Ite saat ini 밥하고 국 찌개는 숟가락으로 먹고, saat ini itu makan dengan menggunakan sendok ya. Makan jjigae itu sup kuah kental itu dan juga dan nasinya. Jadi nasi dan supnya itu saat ini itu makannya dengan menggunakan sendok. Kemudian 반찬은 lauknya itu 젓가락으로 먹어요. Makannya dengan menggunakan sumpit gitu ya. Terus pertanyaannya, 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Ya. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isi kalimat di atas. Kita disuruh mencari hal yang sama ya 여러분 ya. Nomor 1, 한국 사람들은 orang-orang Korea 보통 biasanya 빵과 우유를 먹어요.
biasanya itu makan susu dan roti. Nomor 2, 한국 사람들은 orang-orang Korea 국을 먹을 때 saat makan kuk ya, makan sup itu atau kuah itu 숟가락을 사용하지 않아요. Itu tidak menggunakan sendok. Nomor 3, 한국 사람들은 orang-orang Korea 식사할 때 saat makan 숟가락과 젓가락을 모두 사용해요. Jadi semuanya itu digunakan, semuanya menggunakan sendok ini ya dan sumpit. Maksudnya itu apa? Orang Korea itu saat makan itu menggunakan bersama-sama ya, menggunakan bersama-sama sendok dan sumpit gitu ya. Nomor 2 itu, nomor 3 artinya gitu ya. Nomor 4, 한국 사람들은 orang-orang Korea 숟가락과 젓가락을 한 손으로 같이 잡고 밥을 먹어요. Jadi orang-orang Korea makan nasi dengan memegang bersamaan dalam atau dengan menggunakan satu tangan sendok dan sumpitnya. Sumpit dan sendoknya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang nomor 3 ya Bun ya. Jadi orang-orang Korea itu menggunakan bersamaan sumpit dan juga sendok saat makan gitu ya. Jawabannya adalah nomor 3. Sekarang kita bahas yang nomor 4 dan nomor 5. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut. Kemudian mulai 답하십시오, jawablah pertanyaannya. 재료 itu bahan ya. Bahannya itu kimchi 300 gram, 돼지고기 itu daging babi 100 gram, 양파 itu bawang bombay 1 buah, pa itu adalah daun bawang, 조금 itu sedikit ya, sedikit daun bawang, terus 식용유 조금 itu artinya adalah sedikit minyak goreng gitu ya. 조리 방법 itu adalah cara memasaknya. Coba saya besarkan ya. 김치하고 돼지고기를 적당하게 써세요. Jadi kata 써세요 ini berasal dari kata solta ya, solta seperti ini. Solta itu artinya adalah mengiris ya. Solta itu mengiris. Jadi irislah, 적당하게 itu sesuai dengan ukuran ya, sesuai dengan ukuran atau secukupnya ya. Jadi irislah sesuai dengan ukuran daging babi dan juga kimchi gitu ya. Nomor 2, 김치하고 돼지고기를 냄비에 넣고. Jadi masukkanlah ke panci daging babi dan juga kimchinya itu kemudian 식용유를 조금 넣어서. Jadi masukkan sedikit minyak goreng lalu tumislah gitu ya. Nomor 3, 냄비에 물을 넣고, masukkan air ke panci kemudian didihkanlah gitu ya. Nomor 4, 물이 끓으면, jika mendidih airnya gitu ya. 양파와 파를 넣으세요. Masukkanlah daun bawang dan bawang bombaynya gitu ya. Coba. 이 음식에 들어가지 않은 재료는 무엇입니까? Jadi bahan yang tidak pergi masuk di makanan ini. Jadi bahan yang tidak dimasukkan di makanan ini itu apa gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3 karena nomor 3 ini adalah kentang ya. Kentang tadi nggak ada ya. 감자 itu 없었어요 tadi. Nomor 5, 읽은 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi jawablah hal yang sama dengan isi yang telah kalian baca. Coba kita disuruh mencari hal yang sama dengan isi yang kita baca tadi ini ya. Coba
Nomor 1, 물과 김치를 같이 넣고. Jadi masukkan bersama-sama kimchi dan airnya, kemudian harus dididihkan atau harus direbus gitu ya. Jelas salah. Nomor 2, 김치하고 돼지고기는, partikel subjeknya ini ya, berarti subjeknya ini ya. Jadi daging babi dan kimchi taruh 볶아야 해도요. Harus ditumis secara terpisah ya. Kata taruh itu terpisah ya. Jadi daging babi dan kimchi harus ditumis secara terpisah. Jelas salah. Nomor 3, 양파하고 파는. Jadi subjeknya ini ya. Dan jadi daun bawang dan bawang bombay 돼지고기하고 같이 넣어요. Dimasukkan bersama-sama dengan daging babi. Itu nomor 3, jelas salah ya. Nomor 4, 김치하고 돼지고기를 볶은 후에는. Jadi setelah menumis daging babi dan kimchi gitu ya, 물을 넣으면 돼요. Bisa jika kita memasukkan airnya gitu ya. Jadi bisa jika kita memasukkan air setelah menumis daging babi dan kimchi. Jadi jawabannya yang betul adalah yang nomor 4 ya Bun ya. 다음을 읽고 bacalah berikut, kemudian 맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar gitu ya. 한국 음식은, jadi subjeknya adalah 한국 음식 ya, 한국 음식, makanan Korea. Itu 그 이름을 알면 그 음식이 어떻게 만들어지었는지 알 수가 있습니다. Jadi jika kita tahu namanya tersebut itu ya, kita bisa tahu pula ya, itu membuatnya bagaimana makanan tersebut gitu ya. 먼저 pertama-tama itu miyeokguk, 된장국, 콩나물, 국가지, 국이라는 말이 들어간 음식은. Jadi ini ya subjeknya di sini. Jadi pertama-tama itu makanan yang pergi masuk ya, kata terokata itu pergi masuk. Jadi yang ini artinya adalah dimasukkan gitu aja ya. Pertama-tama itu adalah makanan yang dimasukkan kata yang dinamakan kuk ya. Maksudnya itu apa? Pertama-tama makanan yang dimasukkan kata-kata kuk di belakangnya itu ya, intinya itu kaji sama yang seperti 콩나물국, 된장국, 미역국 gitu ya. 재료에 비해 물을 많이 넣어 끓인 것을 말합니다. Jadi malhata itu kan berkata atau berbicara ya. Tapi kalau ini diartikan berbicara kurang cocok ya. Ini dianggap aja artinya adalah merupakan gitu ya. Jadi itu merupakan hal dididihkan atau direbus ya. Merebus ini memasukkan banyak air dibandingkan, kata biaya dibandingkan bahannya. Jadi makanan yang di belakangnya itu dimasukkan kata-kata kuk di belakangnya itu ya, seperti kayak 콩나물국, 된장국, 미역국, itu merupakan itu hal direbus dan dimasukkan lebih banyak air dibandingkan bahannya. Jadi itu ya, cara membuatnya itu seperti itu. 그리고 kemudian 김치볶음, 순대볶음, 제육볶음 등은, jadi ini ya nama-nama makanan ini. 재료와 야채 등을 함께 볶은 것을 말합니다. Itu merupakan hal yang ditumis ya, hal yang ditumis bersama-sama sayuran dan juga bahannya ya, ada 제육 볶음, 순대 볶음, terus kimchi 볶음 itu ya. Terus 이렇게 한국 음식 이름을 알면, jika kita tahu nama makanan Korea seperti ini, 음식의 조리 방법을 알 수가 있습니다. Kita pun bisa tahu cara membuat makanan tersebut, masakan tersebut gitu ya. Coba ini pertanyaannya itu apa? Jadi kita disuruh pilihlah hal yang sama ya.
kita disuruh mencari hal yang benar menurut ini tadi ya, artikel yang kita baca tadi. Coba yang nomor 1 itu adalah 한국 음식에. Jadi 한국 음식에는 고기 많다 itu artinya adalah di makanan Korea itu itu banyak ya, kuk itu kuah ya, kuahnya itu banyak ya. Nomor 2, 한국 사람들은 orang-orang Korea 볶은 음식을 좋아한다. Itu menyukai makanan yang ditumis gitu ya. Nomor 3, 국을 끓이려면 jika mau merebus kuk atau mendidihkan kuk gitu ya, 물보다 재료를 많이 넣어야 한다. Kita harus memasukkan banyak bahan daripada airnya. Ya, jika kita mau merebus kuk atau sup itu ya, kita harus memasukkan banyak bahan daripada airnya, padahal kebalik ya. Nomor 4, 요리 방법을 알면, jika kita tahu cara memasak, 음식 이름을 쉽게 알 수 있다. Kita bisa tahu secara mudah nama masakan tersebut. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah nomor 4 ya, ya. Jawabannya adalah yang nomor 4. Jadi seperti itu. Jadi sekianlah ya pembahasan bab 32 dari saya. Oke, nanti di lain kesempatan kita akan membahas bab 33. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 도무지 니만 알 수가 없어. 아무리 생각해도